Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Jangan lupa selalu berdoa, semoga pandemi ini segera selesai dan kita bisa kembali ke pondok kita tercinta. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teknik pengolahan buah segar. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai jenis-jenis macam-macam buah segar. Maka pada kali ini bagaimana kita mengolah buah segar. Ada beberapa macam teknik pengolahan buah segar ini, yaitu yang pertama moist head. Moist head ini merupakan pengolahan pangan panas basah, yaitu menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Jadi buah itu diolah, dimasak menggunakan air atau cairan untuk mematangkan buah itu. Nah, berbagai macam buah ini bisa kita olah dengan teknik ini. Jenis-jenis pengolahan moist head ini ada beberapa. Yang pertama yaitu boiling atau teknik merebus. Tentu sudah tidak asing lagi. Ya, teknik ini menggunakan bahan makanan dalam cairan yang dididihkan. Ya, berarti kita gunakan air itu sampai mendidih, baru kemudian bahan makanan buah-buahan itu kita masukkan ke dalam air yang mendidih. Teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching, yaitu memasak bahan makanan dalam bahan air sebatas menutupi bahan makanan dengan api kecil. Berbeda dengan boiling tadi, di sini api yang digunakan tidak sampai 100 derajat tapi hanya 92 sampai 96 derajat. Dan air yang digunakan hanya sebatas menutupi bahan makanan. Berikutnya adalah braising, yaitu merebus dengan sedikit cairan dengan api yang dikecilkan secara perlahan-lahan. Jadi cairan yang digunakan, air yang digunakan ini sedikit, kemudian apinya juga tidak terlalu besar secara perlahan-lahan api kita kecilkan. Stewing atau teknik menyetup menggulai, yaitu menumis dahulu kemudian merebus dengan cairan berbumbu, semacam saus. Setelah kita tumis, baru kemudian saus atau cairan itu kita tuangkan. Teknik steaming atau mengukus, memasak dengan uap air yang mendidih. Nah, tentu di sini kita membutuhkan sebuah wadah khusus, Di bagian bawah itu diberi air, kemudian kita rebus sampai mendidih. Nah, bahan makanan itu diletakkan di bagian atas. Artinya tidak langsung di dalam air. Contoh yang sering kita jumpai pada jagung, penjual jagung rebus, penjual kacang rebus. Dan ini juga bisa kita terapkan pada buah-buahan. Teknik mengetim, yaitu memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran, di mana salah satu pancinya lebih kecil. Nah, biasanya yang sering kita kenal ada nasi tim yang dimasak dengan teknik mengetim. Demikian juga buah-buahan bisa kita olah dengan cara ini. Kemudian teknik simmering, teknik mendidih, yaitu memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu.
Baru api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana di permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Nah, dengan teknik ini kita masak terlebih dahulu saus atau air sampai mendidih. Setelah itu api dikecilkan. Nah, baru kemudian buah-buahannya bisa kita masukkan. Yang kedua, kalau tadi semua itu termasuk dalam kategori moist head, ya, pengolahan menggunakan air. Sekarang kita memasuki teknik pengolahan menggunakan dry head cooking, yaitu pengolahan pangan panas kering, yaitu tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Nah, kita tidak menggunakan air di sini. Apa sajakah yang termasuk dry head cooking? Next. Yang pertama yaitu deep frying, teknik menggoreng dengan minyak banyak, yaitu menggunakan minyak yang banyak hingga bahan makanan terendam sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Nah, minyak yang digunakan cukup banyak ya, sehingga bahan makanan itu sampai terendam minyak semuanya. Mungkin sering kita jumpai pada pembuatan pisang goreng pasir ya. Dan juga bisa kita gunakan untuk mengolah buah-buahan yang lainnya. Shallow frying, menggoreng dengan minyak sedikit. Dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Nah, ini contoh di gambar menggoreng buah sukun ya, dengan minyak yang sedikit pada wajan yang datar. Teknik menumis atau sauteing, yaitu dengan sedikit minyak dan bahan makanan yang telah dipotong kecil-kecil atau diiris tipis, yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat. Nah, ini biasa kita gunakan untuk memasak sayur-sayuran ya, teknik menumis ini. Akan tetapi juga bisa kita gunakan untuk mengolah buah-buahan. Teknik memanggang atau baking, pengolahan bahan makanan dalam oven dengan panas dari segala arah. Biasanya teknik baking ini kita gunakan untuk membuat ya kue, ya, roti panggang, kemudian ayam panggang dan lain sebagainya. Akan tetapi buah-buahan juga bisa kita olah dengan teknik ini. Teknik grilling atau membakar, mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau griddle atau di atas pan dadar teflon di atas perapian. Nah, ini biasa digunakan untuk membuat berbagai macam makanan ya, seperti sate, ayam bakar, dan lain sebagainya. Nah, ini juga patut kita coba untuk mengolah buah-buahan dengan teknik ini. Ya, mungkin rasanya bisa cukup unik ya. Ya, ini dulu pembahasan kita mengenai teknik pengolahan buah segar. Ya, tentunya anak-anakku semuanya di rumah bisa langsung mempraktekkan ya, untuk mengolah buah-buahan yang ada di sekitarnya sehingga menjadi makanan yang lebih menarik. Oke, cukup di sini dulu. Silahkan nanti dilanjutkan dengan mengerjakan tugas-tugas yang ada. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.